Oke, jadi ini adalah Asus ZenBook Duo yang pernah kita intip di CES Las Vegas. Sekarang dia udah ada di studio kita. Dulu di Las Vegas masih ada glitch-glitchnya lah. Dan ini udah saya cobain sekitar 2 mingguan dan spoiler kesimpulannya untuk sebuah laptop dual screen, sejauh ini dia yang paling berguna lah. Kenapa dia bisa paling berguna dan paling worth it dari laptop dual screen Asus yang lain? Pertama, harganya. Harganya itu nggak semahal si Asus ZenBook Fold yang pernah kita review yang 50 jutaan itu. Terus alasan kedua, layarnya ini nggak ada secondary screen kayak ZenBook Duo awal keluar. Semuanya itu main screen dengan resolusinya 3K, refresh rate 120Hz, 100% DCI-P3 dengan XDR True Black, terus ada sertifikasi Pantene Validated, touchscreen, low blue light, banyak lah semua sertifikasi mahal ada di laptop ini. Spesifikasinya, walaupun dia setipis ini, tapi dia bisa up to Intel Core Ultra 9 prosesor. RAM-nya mentok di 32GB, storage-nya up to 2TB NVMe Gen 4. Udahlah, kalau cari laptop yang dual screen, menurut saya si Asus ZenBook Duo ini yang paling worth it untuk dibeli sejauh ini. Dari segi hardware, software, semuanya itu kayak sinkron. Tadi di intro saya bilang kalau si Asus ZenBook Duo yang kodenya itu UX8406M ini lebih praktis, lebih berguna dibandingkan Asus ZenBook Fold yang harganya 50 jutaan. Kalau kita ngomongin keren-kerenan, ya memang lebih keren yang Fold ya, karena layarnya bisa dilipat. Tapi kalau soal mana yang lebih fungsional, jelas ZenBook Duo yang ini. Kalau pas pakai keyboardnya, dimensinya masih 14 inch, tetap compact, tapi kalau dibuka lebih lebar. Jadi kita ibaratnya dapat monitor 18 inch di dimensi dan juga bobot 14 inch laptop. Ya walaupun ketika dibuka di bagian tengahnya ini ada kayak semacam garis pemisah, tapi kenyataannya ketika dipakai si garis pemisah ini nggak terlalu mengganggu ketika kita lihat laptopnya. Dan kalau dibilang dia ini laptop 2-in-1, enggak sih. Lebih tepatnya malah 5-in-1. Jadi 5 device di satu device. Yang pertama jelas ada mode laptop. Kalau nggak mau pamer, kita tinggal tutupi aja layar bagian bawahnya dengan keyboard Bluetooth eksternalnya. Kalau ditempelin langsung connect, semudah itu. Feel keyboardnya kalau di mode laptop ini masih nyaman karena ada bantalan buat penyangga keyboardnya. Tapi kalau pakai mode lain ya contohnya mode dual screen yang lagi saya display kayak gini, itu feelnya travel distance-nya kayak berbeda aja, lebih enak ketika dia di mode laptop. Cara pakai mode dual screen ini tinggal slide aja tiang penyangga di bagian belakang laptopnya dan voila, dia jadi lebih panjang layarnya. Keyboardnya ini ya karena Bluetooth, jadi kita bisa posisikan dia di depannya kayak gini. Atau kalau misalkan mau posisi jauh, bisa juga sih. Tapi ya aneh juga kalau keyboardnya jauh, laptopnya di sini. Gak kelihatan. Enaknya mode ini ya karena dia punya dua layar yang resolusi, spesifikasi dan lain-lainnya itu sama, 3K, jadi nggak ada perbedaan di layarnya. Sama, dan ngomongin layar, ZenBook Duo ini punya layar yang the best lah. Resolusi 3K, sertifikasi Pantene Validated, dan kalian lihat aja sendirilah ini sertifikasi dari website Asus karena banyak banget. Dan pas kita cek pakai device kita, kedua layarnya ini juga udah punya 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Buat yang suka ngedit dengan multitasking, ibaratnya ya kita kayak punya dua monitor editing yang mahal. Mau mode desktop juga bisa, tinggal kita balik posisinya kayak baca buku. Kalau kayak gini buat baca-baca artikel lebih lega. Bayangin aja kayak kita punya dua tablet tapi dijajarin berdiri. Atau kalau mau agak romantis bisa pakai mode sharing. Jadinya nggak rebutan. Yang satu bisa baca komik, yang satu bisa baca artikel, dan di mode ini kalau buat presentasi juga enak karena depan-depanan posisinya. Terakhir ada mode laptop tapi dual screen. Jadi keyboardnya ini kita bisa pakai keyboard virtual juga. Dan ini yang saya bilang dia konsepnya bagus tadi. Jadi bukan hanya dari segi hardware-nya dual screen, tapi software-nya juga dipikirin mateng sama Asus. Jadi kalau misalkan kita mau aktifin si virtual keyboardnya, kita tinggal tap dengan 6 jari di bagian layar bawahnya. Tak! Dan dia langsung muncul virtual keyboard. Kalau butuh touchpad di layar tinggal geser dengan 3 jari, butuh numpad tinggal geser juga dari kiri dengan 3 jari. Lengkap, butuh space buat hand drawing ala-ala tablet drawing Wacom juga bisa. Dan enaknya lagi, di dalam paket pembeliannya itu udah include sama stylusnya Asus Gen 2. Jadi pressure sensitivity-nya itu udah ada di 4096. Yang intinya kalau kalian bingung dengan angka ini, kalau kita tarik garis tipis dia bakalan tipis, kalau kita agak tahan stylusnya dia bakalan tebel. Tapi jujur sekitar 2 minggu saya pakai si Asus ZenBook ini, saya jarang banget pakai virtual keyboardnya untuk bikin skripsi. Ya saya pakai kalau misalkan saya lagi di cafe dan mau pamer aja. Karena kalau untuk feel-nya masih enak pakai keyboard eksternalnya ini. Karena ada feel tactile-nya
Ya kalau dibilang dia feel-nya kayak smartphone, nggak juga, masih enak ngetik di smartphone. Karena di smartphone itu kan kalau misalkan kita ngetik ada haptic feedback-nya. Dan kalau di smartphone itu ada kayak semacam machine learning yang mempelajari jari kita itu mau kemana. Jadi dia bisa ngebaca. Nah kalau misalkan di virtual keyboardnya Asus, kalau saya gunakan untuk ngetik, sering banget saya typo. Dan feel-nya nggak enak karena nggak ada tactile-nya, nggak ada vibration-nya. Jadi kayak tombol ini kepencet atau belum, saya bingung gitu. Tapi apakah cuma virtual keyboard aja fiturnya? Enggak sih, seperti yang saya bilang tadi, well concept lah, well built concept. Jadi di bagian pojok kiri layarnya itu ada yang namanya aplikasi bawaan yang cuma bisa kita temuin di Asus ZenBook Duo. Namanya adalah Screen Expert. Kalau kita pencet menu ini, ada beberapa pilihan menu, kayak kita bisa setting brightness di kedua layarnya, mau kita set yang sama atau beda itu bisa. Terus keyboard setting, ada dual screen setting. Di menunya kita juga bisa aktifin widget control panel. Yang keren sih interface-nya ya, kayak kita punya digital mixer untuk volume, brightness, bahkan ada vertical scroll. Yang sebenarnya kalau kita mau scroll biasa aja sih, ya bisa pakai touchscreen-nya karena dia touchscreen. Tapi ya kayak interface-nya itu keren aja kalau kita gunakan untuk pamer. Terus ada number key dan juga handwriting yang bisa kita aktifkan pakai shortcut tadi. Letaknya ini juga bisa kita sesuaikan dengan yang kita mau, lebih praktis. Dan kalau terbuka kayak gini kan ya ibaratnya kita punya layar laptop itu 18 inch ya. Nah, untuk bisa membuat layarnya ini kepake semua, Asus juga punya gestur yang nama fiturnya adalah View Max. Jadi shortcut gesturnya kita tinggal pinch aja dengan 5 jari kalau ketika kita buka artikel dan boom, wah artikelnya langsung view-nya itu max, muncul di kedua layarnya. Kalau mau balikin lagi tinggal pinch lagi ke dalam dan dapatlah layar kita yang gede. Enak buat baca artikel atau komik di website. Tapi kalau ditutup di bawah tetap 14 inch. Dan kalau kita ngomongin bobot untuk ukuran layar laptop yang seharusnya 18 inch, bobotnya itu cuma 1,65 kg dan keyboardnya bobotnya itu di 0,030 kg. Jadi total itu nggak sampai 1,7 kg. Kalau sama charger ya nggak sampai 2 kg juga. Ketebalannya ketika ditutup cuma sekitar 2 cm. Ya mirip-mirip sama laptop yang bukan Duo, dan walaupun dia punya dua layar kayak gini, tapi yang menarik dia punya sertifikasi standar militer. Yang jujur karena ini dipinjami sama Asus, kalau kemarin kan kita coba ya itu, tapi laptop saya beli sendiri harganya 4 jutaan. Dan saya berani untuk drop test. Kalau ini walaupun dia punya sertifikasi standar militer karena bukan barang saya, jadi saya nggak berani untuk drop test. Yang saya cukup berani sih, ya saya berani bilang kalau performa Asus ZenBook Duo ini cukup kalau kita gunakan untuk kerja harian. Karena dari segi prosesor, dia udah pakai prosesor terbarunya Intel. Up to Intel Core Ultra 9, tapi untuk yang kita bahas ini dia pakai Intel Core Ultra 7 yang dia punya 16 core 22 thread. Gila! Jadi dia terdiri dari 6 performance core, ada 8 efisiensi core, dan ada 2 low power core yang udah pernah kita bahas ya. Yang gunanya ini efisiensi core ya, dia menjalankan background aplikasi, background start yang butuh core yang kecil-kecil. Jadi fungsinya itu masing-masing. Real use-nya kalau misalkan kita render Adobe Premiere Pro ketika Intel belum mengeluarkan efisiensi core, low power core kayak gini, kita sambil render ngedit di Photoshop buat thumbnail itu biasanya nge-lag banget. Tapi ini kalau kita render di Premiere Pro terus kita ngerjain Photoshop atau di Canva yang ringan-ringan itu bakalan dihandle sama efisiensi core-nya tadi, dan background running-nya itu bakal dihandle sama low power core-nya. Jadi lebih enak untuk multitasking sambil render sambil bikin thumbnail untuk YouTube dan gak nge-lag. Terus dia juga punya 24 MB Intel Smart Case. Gila itu gede banget. Terus untuk graphic card-nya udah nggak pakai Intel Iris lagi, dia pakai Intel Arc Graphics. Yap, integrated graphic card, rasa dedicated graphic card. Kenceng sih. Nanti kita lihat di bagian tes gamingnya. Terus sekarang juga ada tambahan yang namanya Neural Processor atau NPU ya untuk memproses AI. AI-nya dari mana? Kalau di sini karena dia udah pakai Windows 11, jadi kita bisa tekan Windows plus J untuk pop up menu Copilot-nya. Dan Copilot ini lengkap ya. Kalau misalkan kita mau bikin kayak ala-ala ChatGPT, mau suruh dia bikin script, bisa. Tinggal ketikkan aja prompt text-nya. Bahasa Indonesia juga udah bisa kok sekarang. Nggak perlu pakai bahasa Inggris. Mau pakai AI gambar juga bisa. Tinggal kita ketikkan prompt text-nya aja. Dan gambarnya ini di-provide sama DALL-E. Wah, kalau kita ngomongin DALL-E itu sudah terbukti lah untuk AI grafiknya. Dan karena dia udah ada NPU-nya tadi, jadi untuk memprosesing AI dia lebih cepat. Walaupun kita nggak pakai Copilot, contohnya kita pakai Stable Diffusion atau software platform AI yang lain, dia lebih cepat ketimbang prosesor lain yang nggak ada NPU-nya. Untuk RAM yang SKU Intel Core Ultra 7 155H ini dia ada di 16 GB LPDDR5X, kenceng juga. Storage-nya yang Intel Core Ultra 9 itu pakai 2 TB, tapi kalau ini 1 TB yang speednya untuk sebuah NVMe Gen 4 kalau dibilang kenceng enggak juga sih, karena di 5000-an Mbps. Kalau misalkan tembus 7000, Asus
mantep sih. Dan sayangnya karena semuanya dibikin hemat daya sama Asus, jadi RAM-nya LP yang berarti RAM-nya itu disolder jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Untungnya udah 16 GB. Storage-nya juga nggak ada M.2 tambahan. Jadi kalau misalkan mau upgrade storage ya harus diganti ke storage yang lebih besar. Tapi kalau disuruh milih Intel Core Ultra 7 atau Intel Core Ultra 9, kalau dari kebutuhan saya sih Intel Core Ultra 7 ini udah cukup kok. Nggak percaya. Langsung aja kita tes performanya. Seperti biasa, kita coba dulu di Cinebench R15 dengan kondisi dia dicolok power dengan skenario rata kanan. Dan hasilnya untuk single core dia dapatnya itu 242, multi core-nya itu bisa stabil di 2000 poin. Nggak pernah throttle, nggak pernah turun. Dan kalau kita lihat di skenario rata kanan ini untuk CPU package powernya awal-awal dia bisa tembus 60 watt tapi terus stabil di 40 watt. Untuk suhu temperaturnya awal-awal dia di 195 tapi bisa langsung loncat lagi di 105 derajat Celcius. Biasa sih ya Cinebench, tapi nanti kita coba lihat di gamingnya apakah bisa sampai 105 derajat Celcius. Sekarang kita coba dulu di skenario kedua. Jadi sekarang colokannya itu kita cabut tanpa charger, performanya kayak gimana, dan hasilnya untuk single core mirip-mirip 243 poinnya. Kalau untuk multicore-nya dia memang turun, tapi turunnya itu yang gak jauh banget kayak laptop gaming. Jadi dapatnya itu di kisaran 1700 sampai 1800 poin ketika kita running 10 kali. Dan untuk suhu temperaturnya di skenario kedua ini dia turun sih ya, dengan suhu max-nya itu ada di 100 derajat Celcius dan CPU package powernya awalnya nggak 60 watt, jadi di 55 watt terus stabilnya di 40 watt. Kalau untuk R23-nya di skenario rata kanan single core ada di 1600-an, multicore-nya sama kayak R15 tadi, stabil di kisaran 13 ribuan poin. Kalau nggak pakai cas di R23 single core-nya itu 1600 poin, multicore-nya sama mirip-mirip, turunnya itu sekitar 20% di kisaran 11.000 poin. Di Cinebench R15 dan R23 tadi dia tembus di 105 derajat Celcius. Tapi yang unik ya ketika kita tes pakai tanpa stress test yang berarti itu kita loop sebanyak 20 kali, dia lolos loh dengan skor itu 99,3%. Yang berarti memang untuk suhu 100 derajat Celcius di prosesor terbarunya Intel ini tergolong biasa karena di Time Spy dia lolos. Lanjut kita tes untuk editing seperti biasa Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita export ke Full HD dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu yang lumayan cepat ya untuk laptop tipis ini dengan 5 menit 41 detik. Blender kita coba untuk CPU render dengan template BMW dan hasilnya ini cepat juga loh untuk rendering 3D ya. Dengan dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 31 detik. Kalau untuk GPU-nya 2 kali lipatnya sih. GPU-nya itu selesai dalam waktu sekitar 6 menit 41 detik. Kalau untuk editing suhu temperaturnya ketika kita coba Adobe Premiere Pro export tadi dia stabilnya di kisaran 90 derajat Celcius. Kalau untuk Blender ya ada di kisaran 94 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat entah itu Blender, Premiere, Cinebench tadi CPU package powernya itu kayak dijaga sama Asus di 40-an watt. Karena ketika dia udah loncat 40 dibalikin lagi ke 40 watt. Walaupun dia bukan laptop gaming tapi saya penasaran dengan prosesor Intel Core Ultra 7 155H ini apakah kuat kalau digunakan untuk main game, dan ternyata kuat banget. Contohnya game Valorant, kita coba di resolusi Full HD, grafiknya low dan average FPS, dia bisa dapat 140 FPS, maksimumnya bisa sampai 221, minimumnya di 85 FPS. Refresh rate layarnya 120 Hz. Jadi kalau kalian main game kompetitif kayak Valorant, itu masih nyambung antara refresh rate layarnya dan FPS in gamenya. Kalau masih kalah aja sih, mending main zoom aja. Terus di game Dota 2 dengan resolusi yang sama, grafiknya best looking, average FPS dia dapat di 81, maksimumnya 114. Kalau kita coba main game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya di medium ya, bukan low, dia dapat average FPS-nya itu mentok 60 dan kalau minimum FPS-nya masih di 57-an FPS. Jadi masih aman. Karena aman, kita coba di game yang butuh graphic card. Karena kan dia udah pakai Intel Arc Graphics ya. Kita coba di Far Cry 5 dengan resolusinya Full HD. Grafiknya ada di high loh, gila. Ini game Far Cry di set high ya sama anak-anak ya. Untungnya average FPS-nya dia masih dapat 44, maksimumnya 68, drop FPS-nya di grafik high itu 38. Jadi dropnya aja nggak pernah di bawah 30, grafik high. Jadi kalau kita mau main game AAA kayak contohnya Far Cry 5, dia masih playable, gila. Jadi memang Intel Arc grafiknya ini ya itu tadi, integrated graphic card, rasa dedicated graphic card. Kalau untuk main game sih suhu temperaturnya relatif aman ya, kayak game Dota 2 dia memang ngelonjak di 100 derajat Celcius awalnya tapi stabilnya di 90 derajat Celcius. Terus kalau di Valorant ya kisaran 92 derajat Celcius juga. Di Far Cry 5 juga sama, 90 derajat Celcius. Genshin Impact juga di kisaran 90 derajat Celcius, tapi yang menarik kalau kita
kita perhatikan dari semua suhu temperatur chartnya tadi, CPU package powernya memang kayaknya di limit di 40 watt. Karena ketika dia lebih, langsung dibalikin turun lagi di 40 watt. Sebenarnya kalau saya lihat di websitenya Intel, si prosesor Intel Core Ultra 7 155H ini bisa sampai 115 watt. Tapi kayaknya memang nggak mungkin kalau dimasukkan ke form factor setipis ini, jadi memang harus di limit sih biar laptopnya itu awet jangka panjangnya, nggak terlalu overheat, baterainya pun bisa lebih awet juga. Dan kalau kalian mau main game tanpa charger juga bisa. Ini kita tes juga di Far Cry 5, jadi chargernya kita cabut dengan resolusi sama, grafiknya sama, FPS dia dapat 42, maksimumnya 66, minimalnya di 35. Ya turunnya sekitar 2 FPS kalau nggak pakai charger, nggak masalah lah. Kalau Genshin Impact dengan grafik medium sama juga, average FPS dia 55, maksimumnya 60. Tapi kalau scene-nya lagi padat, dropnya itu bisa sampai di 30-an FPS. Kalau kita lihat ketika main game tanpa charger ini, suhu temperaturnya ya turunnya di 84 derajat Celcius baik Genshin Impact ataupun Far Cry 5. Tapi kalau untuk package powernya itu nggak pernah di 40 watt ya. Jadi suhunya itu terjaga di kisaran 30 watt. Dan ketika kita udah tes habis-habisan tadi game rendering dan laptopnya udah mulai anget, saya coba FLIR ya. Dan jatuhnya memang agak lumayan anget karena suhu tertingginya itu bisa tembus di 47,6 derajat Celcius. Bahkan tombol WASD-nya yang seharusnya keyboardnya ini kayak terlapisi lagi, tombol WASD-nya ketika pakai mode laptop itu suhu tertingginya bisa sampai 42,4 derajat Celcius. Jadi kalau mau main game tanpa pengen keganggu tombol keyboardnya, ya posisinya bisa dual screen kayak gini. Karena kan heat atau panasnya itu kan dari bagian bawah. Kalau posisi seperti ini, ya bagian panasnya nggak bakal nyalur ke keyboardnya. Dan yang paling panas sih kalau dari FLIR jelas layar yang keduanya sih. Layar atas itu 36,8 derajat Celcius, layar bagian bawah bisa tembus sampai 48,4 derajat Celcius yang tertingginya. Kalau kalian gunakan untuk kegiatan office saja, ya kenceng sih. Contohnya kalau misalkan kita mau ekspor PDF 150 slide ke PDF, itu dia mampu menyelesaikan dalam waktu cuma 5 detik aja. Excel untuk randomize data yang large itu sekitar 45 detik. Kalau kita ngomongin desain, ya desainnya sih ZenBook banget ya. Bahan materialnya aluminium, frame tipis di bagian layarnya, speaker dia juga udah pakai Harman Kardon. Kelas ZenBook emang kelas flagshipnya Asus sih. Soal perintil-perintilan kecil juga diperhatikan. Contohnya kayak kameranya udah Full XD, jadi 1080 30 fps. Dan bukan cuma itu, layarnya juga udah punya fitur security IR kamera untuk login ke Windows Hello. Tapi kalau kita ngomongin fingerprint, absen ya, jadi diganti sama IR kamera. Wow, gila sih ini webcamnya antara layar OLED-nya yang bagus tampilannya atau webcamnya yang memang juga support bagus ya. Karena kayak clean banget gitu. Kayak bukan webcam laptop. Ya memang ada sedikit noise di bagian sana, tapi tipis banget. Dan sekarang kita coba tes untuk mikrofonnya. Di sini ada menu juga. Jadi ada menu Windows Studio Effect Automatic Framing. Wah. Jadi kalau misalkan ini saya aktifkan, nah dia bakalan ngikut sih ya. Jadi resolusinya 1080p, di crop di 720p untuk bikin automatic framingnya ini. Terus juga ada eye contact di mana dia bakalan tetap eye level di muka saya. Nah seperti ini. Terus juga ada background effect. Wow, kalau blur kayak gini. Standar blur, ada portrait blur. Wah, portrait blur lebih keren sih. Walaupun di bagian rambut ada beberapa maskingan yang kurang oke. Oke, sekarang kita coba untuk mikrofonnya. Mikrofonnya, karena dia ada mic AI noise cancelling, jadi kita coba juga apakah suara keyboard ini bisa ke filter dengan baik. Wah, kalau kayak gini enak ya. Jadi di atasnya webcam, di bawahnya saya bisa buka software Asusnya sambil saya setting-setting. Dan sekarang kita coba kalau misalkan directional recording mode. Nah, ini suaranya kayak gini. Kira-kira kalau misalkan keyboardnya ini berisik, ya kita ada di ruangan perkantoran. Wah, apakah kalian bisa dengar suara saya? Apakah dia ke filter? Dan sekarang kita coba kalau 360 recording mode. Coba Ri ngomong Ri. Ngomong sembarang. Nah, itu suara Ari. 360 itu berarti dia bisa memfilter suara 360. Apakah kalian mendengarkan suara Ari tadi dan suara AC itu bisa ke filter juga? Dan kalau misalkan noise cancellingnya mati, itu kayak gini. Authentic recording. Oke, jadi kira-kira seperti ini suaranya dan ada conference AI noise cancelling juga. Ini kalau misalkan single presenter mode, suaranya kayak gini. Kalau misalkan multi presenter mode, nah suaranya kayak gini. Di software Asusnya juga nggak kayak VivoBook yang minum fitur ya. Di sini mau fitur apa aja ada. Ada battery health charging, ada Wi-Fi Smart Connect, Asus OLED Care dengan semua proteksi burn-in-nya ada, Asus Splendid ada, Sound Mode ada, lengkap lah. Tapi ada Thunderbolt-nya nggak bang? Wah, nggak ada. Nggak ada kalau satu ya, adanya dua. Dan keduanya ini juga udah support sama power delivery dan juga display output. Port lain ada HDMI, ada audio jack, dan satu buah Type A. Ya memang nggak sebanyak
VivoBook ya untuk portnya. Mengingat form factornya ini memang nggak muat kalau dikasih port banyak-banyak karena di sini udah dikasih X-host juga sama dia. Karena ya prosesornya ini H-series tapi dimasukin ke form factor yang coba kalian lihat setipis ini. Baterai dia juga gede, jadi kita dikasih baterai dengan kapasitas 75 Wh dan karena dia punya dua layar, jadi tes skenarionya ya kita coba dengan single layar dan juga dual screen. Kita coba video playback tanpa WiFi ya. Jadi kita download video terus kita putar di sini dan hasilnya untuk satu layar dengan screen brightness sekitar 50%, dia bisa bertahan sekitar 9 jam di refresh rate 60 Hz dan 8 jam kalau refreshnya 120 Hz. Terus kalau kita pakai dua layarnya nyala di mode 60 Hz dia bisa 6 jam, kalau dua layarnya nyala di 120 Hz itu 5 jam. Sekarang kalau pakai browsing WiFi di 120 Hz dengan satu layar itu 6 jam. Kalau pakai dua layar 4 jam. Ya memang agak boros kalau kita pakai dual screen mode sama aktifin 120 Hz nya. Jadi kalau misalkan nggak butuh-butuh banget 120 Hz bisa pakai mode 60 Hz saja. Karena kalau dua layarnya nggak dipakai kayak ngapain beli laptop dual screen kalau cuma pakai satu layar. Oke lah, jadi itu adalah cerita saya pakai Asus ZenBook Duo UX 8406M selama sekitar 2 minggu. Dan pendapat saya tetap untuk sebuah laptop dual screen dari Asus yang paling well built konsep, yang paling bagus, yang paling praktis, yang paling berguna lah untuk dipakai dan harganya nggak terlalu mahal kayak si ZenBook Fold 50 juta, ya Asus ZenBook Duo yang ini. Karena kalau kita perhatikan awal-awal Asus ngeluarin ZenBook Duo yang cuma secondary screen di atas keyboard yang cuma kecil aja, itu pun juga resolusinya beda, lebih bagus main screen-nya. Tapi kalau ini dua layarnya itu resolusi, spesifikasi semuanya plek ketiplek sama. Jadi ketika kita lihat layar atas dan juga layar bawah, ya mata kita itu nggak keganggu, nggak kaget. Kalau Fold, ya dia keren sih, tapi secara software menurut saya belum sebagus softwarenya Asus ZenBook Duo ini. Terutama kalau kita ngomongin Asus Screen Expert-nya. Kita bisa atur sedemikian rupa, ada plugin tambahannya, bisa untuk drawing, ada stylusnya juga di dalam paket pembelian, tinggal pakai. Mau pakai mode apa aja dengan dua layarnya ini juga enak, mode laptop, desktop, sharing, dual screen, semuanya bisa digunain dengan praktis. Gestur-gesturnya juga nyambung gitu dengan dual screen-nya. Jadi Asus nggak cuma bikin hardware dengan dua layar, tapi secara software juga gimana dua layarnya ini bisa terintegrasi dengan bagus untuk pengguna. Keyboardnya juga feel-nya enak, biasanya keyboard eksternal itu ya feel-nya kalian tahu sendiri lah. Travel distance-nya terlalu pendek, terus keyboardnya juga tipis, tapi kalau ini tipis tapi masih enak, feel tactile-nya dapat. Kalau untuk baterai oke aja lah, karena ya kalau kita pakai mode mentoknya dua layar 120 Hz cuma 4 jam aja buat browsing, jadi lebih boros. Kekurangannya sih nggak bisa upgrade apapun ya, RAM-nya udah ke solder, storage-nya juga nggak ada M.2 yang kosong, terus dia sayangnya belum ada card reader. Ini port yang saya banget karena saya harus pindahin, kayak contohnya file syuting ini saya pindahin ke laptop itu butuh card reader. Kalau yang built-in sama laptop biasanya speednya lebih cepet. Kalau pakai dongle ya karena ada bottleneck antara dongle dan juga portnya, jadi speednya turun. Dan kalau kita ngomongin SSD, memang dia udah pakai NVMe Gen 4 tapi speednya itu masih di 5000 Mbps. Harusnya kalau kelas ZenBook udah di 6000 Mbps atau bahkan bisa 7000 Mbps. Harusnya ya kalau flagshipnya ZenBook. Sayangnya di situ aja sih. Tapi overall dengan harga, wah saya belum sebutin harga dari tadi ya. Jadi buat yang pasukan pencari harga nggak usah, karena nanti bakalan saya kasih timestamp harganya di menit berapa. Jadi kalian tinggal pencet aja. Harganya itu ada di sekitar 33 jutaan. Harga SRP-nya Asus ya. Tapi biasanya di marketplace itu bakalan di bawah SRP-nya Asus. Jadi nanti tolong editor dikasih link pembelian yang paling murah dan taruh di kolom deskripsi. Overall dengan harga 30 juta kalau saya dihadapin pilihan Asus ZenBook Fold atau dual screen ini, ya harganya hampir selisih separuh, mending ini jauh sih ya karena lebih praktis, lebih berguna. Saya Nika Stabidi and see you on the next video. Bye bye.